Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Nih sekali ini gue ngerokok biar moodnya dapet. Dari tadi mau bikin video nggak dapet moodnya. Biar kayak youtuber open minded Jadi gue sempat kelewat beberapa match. Sorry juga baru upload lagi. Pertandingan Liga Champions kita kelewat. Barcelona lawan LC juga kita kelewat. Tapi mungkin lu udah nonton beberapa pandit, lu udah nonton beberapa konten creator bahas Barcelona. Mungkin gue bakal bahas Barcelona dari sisi internal. Kenapa Barcelona bisa menang lawan LC? Ya ada faktor ini juga. Faktor memang LC-nya aja peringkat 19, LC-nya nggak siap. Dan kebetulan juga Barcelona mungkin auranya lagi happy. Ntar gue jelasin lagi. Di babak pertama memang sedikit alot. Barcelona cuma punya peluang yang gue inget karena si LC parkir. Ada peluang Barcelona di menit 18 dan di menit 20 itu dilakukan secara ini, serangan balik, counter attack. Itu di babak pertama, dan selebihnya gue nggak ngelihat peluang-peluang atau apapun lah itu. Dan di babak kedua beruntung banget Barcelona punya gol cepat. Ya, lo harus setuju nih sama gue di sini. Setelah itu lo nggak setuju lagi nggak apa-apa. Beruntung Barcelona punya gol cepat ya di menit 46, sehingga itu memecah konsentrasi pemain LC. Dia udah nggak mau bertahan lagi, dia nggak mau kehilangan poin. Mungkin dia masih berusaha keluar dari peringkat 19 dengan cara gimana caranya nyerang Barcelona lagi sampai akhirnya skor imbang dan sampai dia dapat poin 1. Nah, karena udah di peringkat 19, ngapain lagi bertahan kalau udah kalah kayak gitu-gitu kan. Dan ada perdebatan gua dan Coach Justin mengenai Busquets, Sergio Busquets. Gue sempat nggak setuju Sergio Busquets dimasukin, tapi gue dibantah sama Coach Justin. Dibilang, lu jangan ngelihat Busquets dari tentang yang lemah-lemahnya. Lu lihat dong ketika Busquets masuk, Koeman masukin Dembele, terjadi 2 gol lagi setelah Busquets masuk pergantian itu. Gue bilang, dan dibanding-bandingin sama Pjanic. Oke, Pjanic pada saat itu permainannya memang lagi jelek mungkin. Oke, Pjanic saat itu dia lagi nggak kayak masih gerasak-gerusuk. Dan Coach Justin bilang, lihat dong cara Sergio Busquets melakukan distributor ke depan, gimana caranya membangun serangan. Dan gue adalah orang yang bilang sekarang, dari kemarin-kemarin gue bilang, Sergio Busquets defend midfielder enggak, regista juga enggak, mengatur serangan juga enggak. Karena yang kelihatan di pertandingan sebelumnya adalah ketika Barcelona cuma kebobolan, ada muka Sergio Busquets di situ. Ada Busquets yang ketinggalan, Busquets yang lewat, Busquets yang digocek, tarung bola kalah di situ. Menurut gua ya kita udah mulai butuh defend midfielder yang bisa ngerangkai serangan dan bertahan juga. Karena kalau di saat musuh udah parkir, ya Busquets masuk, dia ngalirin bola doang, hasilnya kan nggak ada. Tapi ketika di serangan balik sama musuh, sama Atletik waktu lawan sama si Sevilla, udah begitu, Busquets udah bener-bener nggak ada peran, sama kayak main 10 orang kayak gitu. Masalah Pjanic, gue masih tetap percaya sama Pjanic. Kapan Pjanic sih dikasih kesempatan yang bener-bener bagus sama si Koeman? Pjanic tuh kenapa lu lihat jelek? Mungkin Pjanic ketika waktu final waktu lawan Atletik Bilbao, skor udah unggul, masukin Pjanic malah kebobolan. Ya emang ngapain dimasukin kalau kayak gitu? Lu kayak pelatih yang gak tahu momentum menurut gua. Terus si Coach Justin bilang, ilmu lu masih jauh di bawah Koeman. Ya kalau ilmu gue di atas Koeman, gue ngelatih Barcelona, gue punya lisensi. Kita kan ngomentarin. Ya kalau masalah Pjanic kayak gitulah. Masih banyak kesempatan yang harus dikasih ke Pjanic. Emang Pjanic nilai skor rating dari 10 ke 5, Pjanic waktu lawan LC 5. Ya tapi lu gak bisa ngejudge dari satu pertandingan dong. Sama lu gak bisa ngejudge Busquets dari ketika masuk lapangan langsung cetak 2 gol. Itu keberuntungan Barcelona golin di menit 46. Konsentrasi LC pecah, pertahanan jadi kendor, pertahanan ada lini-lini yang terbuka. Di saat itu Barcelona masuk. Makanya untung Barcelona golin duluan. Repot lagi kalau misalkan Barcelona udah kebobolan. Itu. Nah, satu respect gue sama Koeman ya. Belum kita belum masuk situ. Selanjutnya rata-rata gol
itu juga create dari Messi. Messi golin, De Jong main jadi bagus, dan ada juga peran Braithwaite di situ. Ya, maksud gua kalau di saat itu ada gol cepat, sehabis itu Busquets nggak masuk, gue tetap berfeeling Barcelona menang 3-0. Bukan semata-mata gara Busquets masuk jadi gol 2-0. Gara-gara distributor si Busquets ke depan, distributor diksinya emang jual baju. Itulah, kalau menurut gue masih harus ada kesempatan Pjanic buat main. Ada kesempatan dan momentum Pjanic untuk main, walaupun belum bisa buktiin di pertandingan lawan LC. Cuma kalau masalah bertarung, Pjanic masih bisa kok. Masih punya shoot power lebih kencang dari Busquets. Masih bisa umpan long pass ya, selayaknya gelandang. Nah, selebihnya Ronald Koeman ya udah cuma ngikutin instruksi pelatih sebelumnya. Kalau apabila ditahan, diparkir bus, dicongkel-congkel bolanya, itu dilakukan Messi, itu dilakukan pelatih-pelatih sebelumnya ketika udah buntu, udah diparkir bus. Itu perdebatan gue sama Coach Gastin. Nanti kalau ketemu langsung bisa kali gue ajak kolaps kalau dia mau. Nggak juga nggak apa-apa. Satu kelebihan Koeman di saat lawan LC adalah ketika nggak mainin Clement Lenglet ya. Gue nggak tahu dapat wangsit apa Ronald Koeman nggak mainin Lenglet. Gue kira Lenglet bakal jadi line up abadi ya, karena apapun lawannya Lenglet yang dipasang. Clement blunder Lenglet. Nah, satu keberanian itu, dan mungkin juga lawannya LC. Jadi lawannya LC nggak terlalu bener-bener kena gempuran lah Barcelona lah ya kan, diparkir juga, nggak melakukan serangan balik yang sangat dahsyat dilakukan LC. Jadi ya Umtiti Pique, Umtiti kalau kita jujur aja, Umtiti itu punya kekuatan intercept, punya kekuatan bola atas, punya body ball. Kelemahannya cuma larinya aja pelan. Dia ketemu pemain yang sprint kenceng, pemain nggak usah sprint kenceng, megang bolanya kuat ya, selincah Aspas dah, selincah Iago Aspas, kelar Umtiti. Tapi kalau untuk bola atas, body case, Umtiti oke, menurut gua. Ya, satu keberanian. Mungkin ada yang bilangin kali, man lu jangan tolol amat man, Lenglet dipasang mulu. Lenglet orang mah abis blunder ya, kayak Aurijo dong, kayak Aurajo. Abis blunder introspeksi ya udah, gue bisa ngelakuin kesalahan. Pilihan gue sekarang adalah latihan, tingkatkan kualitas permainan. Ini enggak yang dilakuin, malah konsisten yang blunder. Ya kan, kalau sekali melakukan kesalahan ya itu namanya kesalahan. 2 kali melakukan kesalahan kita masih bisa maafin. Kalau kesalahannya terus menerus itu udah reputasi, berarti emang reputasi dan wataknya Lenglet aja yang lemah. Itu salah satu yang gue acungi jempol buat Ronald Koeman. Sekarang kita ke ini masalah internal Barcelona nih. Mungkin ada lu yang udah ada yang tahu atau juga belum. Gue mau sedikit kasih info bahwa Mateo mantan pemain Barcelona yang dari Valencia, Mateo itu pernah ngasih support ke Lenglet ya, karena waktu itu si Mateo ini pernah blunder. Dia bikin trade ya, Mateo pemain Barcelona. Gue nggak terlalu suka Mateo di Barcelona, selain nggak cocok, kaku, dan nggak terlalu kontribusi banyak. Mateo pernah bilang waktu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan, pilihannya adalah apakah mau bangkit apa enggak, ya kira-kira seperti itulah. Dan waktu itu saya pernah, di saat saya di Barcelona, waktu bermain di Turin, saya melakukan blunder. Apa yang terjadi? Saya dicemooh sama fans Barcelona. Saya dicemooh. Saya ketika babak pertama selesai di ruang ganti, nggak ada yang mau ngajak ngobrol saya. Saya didiemin sama Enrique, saya didiemin sama pelatih selama 1 musim. Ya, itu menurut gua nggak bagus gitu kan. Kata dia gitu. Menurut gue nggak bagus. Jadi tetap semangat Clement Lenglet gitu kan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya iya, emang nggak bagus didiemin. Kayaknya kalau lu jago, lu pasti diajak ngobrol, Mateo. Nggak usah sok-sokan support ke Lenglet, ke Clement Lenglet, ngasih semangat. Kalau lu jago, lu diajak ngobrol. Iya kan, banyak circle yang kayak gitu. Circle kayak komedi-komedi banyak. Kalau lu belum lucu, belum diajak ngobrol. Circle jawara, kalau lu nggak jago silat, lu ya belum jadi jawara. Banyak circle kayak gitu. Berarti bukan salah Barcelonanya, salah elunya. Ingat ya, Bergkamp pernah bilang,
Kalau lu mencintai sebuah klub, ya kan, pastiin dulu lu bukan cinta karena pemain, trofi dan sejarah, tapi lu ngerasa ada lu di klub tersebut. Ya, gue dukung Barcelona, bukan dukung orang-orang yang blunder di Barcelona. Mengeluarkan statement membela Longley, membela setiap orang punya salah. Menurut gua, seorang pecundang akan mengeluarkan statement yang juga pecundang. Mateo, ingat. Dan Clement Longley ya, ini yang terjadi belakangan ini. Lenglet itu setiap keluar dari Camp Nou selalu ada fans Barcelona yang ngejegat Longley dan ngeledekin gitu, goblok, tolol gitu kan. Gue sih sebagai fans Barcelona nggak sampai sih niat buat nyari, kalau seumpama gue nyariin Longley gue kata-katain. Tapi kalau beneran gue ketemu Longley kayak, ini anjing fans Barcelona, begituin aja udah mukanya. Udah gue cabut. Udah. Ini seru banget nih. Setiap Longley keluar dari Camp Nou ada lampu merah, dia berhenti di situ, fans pada ngeledekin. Oh, tukang blunder. Oh, musuhnya Ter Stegen. Oh. Diledekin, Longley sok-sok sedih. Dan pada akhirnya pernah di suatu momen Longley takut dicemooh oleh fans Barcelona, jadi dia nerobos lampu merah. Daripada gue dikatain fans Barcelona, gue terobos aja di lampu merah. Cuman kan jadinya aneh kan. Iya sih, Clement Longley berhasil nggak dicemooh sama fans Barcelona, tapi dia melanggar lalu lintas. Goblok. Clement Longley. Tapi yang gue lumayan bikin gue seneng ya, Barcelona sekarang udah mulai update saat sesi latihan. Kita ngelihat Messi sama Dembele yang lumayan dulu ada gap, ya lumayan jaraknya terlalu jauh. Sekarang udah mulai senyum, Braithwaite meluk si Barcelona, meluk si Messi, kayak gitu-gitu tuh. Kayak dikurang-kurangin baca medsos. Rivaldo sering ngeritik permainan Barca. Rivaldo bilang Messi udah musim terakhirnya, gitu-gitu nggak usah didengerin. Mendingan ngasih tren positif aja. Ngasih tren positif kan, lebih ada kekeluargaan lagi yang dibangun di saat latihan, nggak ada jarak kayak gitu-gitu. Ya itu sih yang membuat, karena kalau latihannya aja enak, kan pasti di lapangan pasti lebih enak. Nah, kalau latihannya alot, jangankan main, di latihan aja alot, gimana caranya main bisa klop kayak gitu. Jadi ini yang harus dibangun sama Barcelona, sistem kekeluargaan, lebih dekat, lebih akrab, lebih ngerangkul. Itu yang harus didukung, yang harus dilakukan oleh Barcelona. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kedepannya gue nggak telat-telat lagi karena banyak kerjaan. Ya karena kemarin gue ngelautin match, ya kerjaan lumayan banyak. Kerjaan normal, ada nge-podcast, ada live tiap Kamis di Jebret Media TV bareng komik-komik ya, dan podcast gue juga didengerin tiap Jumat tayang. Jadi buat pendukung Barcelona, gue sih tetap masih belum setuju, masih belum ngeklek sama Ronald Koeman. Tapi itulah dia, seninya sepak bola. Kita nggak apa-apa berdebat, kita nggak apa-apa nggak seneng sama yang ada di klub kita. Tapi kita jangan pernah melupakan dan jangan pernah meninggalkan klub yang kita cintai karena sesuatu hal yang menjadi toksik gitu. Kita tetap dukung Barcelona. Oke? Terima kasih.